Pencemaran laut. Ya, semua orang pasti pernah mendengar kata pencemaran laut. Karena kata ini juga sering muncul di berita-berita yang bahkan kita sering terkesan gak peduli sama hal itu. Tapi, apa sih itu pencemaran laut? Simpelnya, pencemaran laut adalah kondisi di mana ada benda asing yang masuk ke dalam lingkungan laut. Dan ternyata, pencemaran laut merupakan halangan terbesar dalam meraih tujuan SDGs 14, Life Below Water. SDGs sendiri adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Oke, balik lagi ke pencemaran laut. Nah, benda asing yang dimaksud tadi adalah hal yang dapat berdampak negatif dan cenderung merugikan lingkungan yang ada di laut, sama kayak virus ketika ada di dalam tubuh manusia. Adanya pencemaran ini berdampak pada ekosistem laut, makhluk laut, dan bahkan kita sendiri. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab pencemaran laut, mulai dari sampah-sampah yang dibuang ke laut hingga tumpahan-tumpahan minyak dari kapal-kapal yang ada di laut. Seperti yang terjadi di tempat ini. Ya, Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau. Pada bulan Maret lalu, terjadi tumpahan minyak di sekitar laut kawasan ini. Tumpahan minyak ini diduga berasal dari kapal-kapal yang terkadang beroperasi di sekitar kawasan tersebut. Dan tentu, hal tersebut berdampak negatif terhadap kawasan dan sekitarnya. Biasanya, pada kasus semula seperti ini akan dilakukan penyedotan limbah untuk mengurangi pencemaran. Namun, bagaimana dengan kondisi laut yang sudah terlanjur tercemar? Maka disinilah akan dilakukan bioremediasi. Bioremediasi adalah proses biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk atau menghilangkan dan mengurangi kontaminan yang ada di lingkungan. Ibarat imun tubuh yang bantu kita untuk melawan virus yang ada di tubuh kita. Bedanya, bioremediasi ini dilakukan oleh dua bakteri ini. Mula-mula, mereka akan menempel pada minyak dengan sesuatu yang biasa disebut dengan biofilm. Yang perlahan, mereka akan mengeluarkan enzim-enzim ini yang bekerja kayak gunting untuk memotong molekul minyak menjadi lebih kecil yang nantinya dimakan oleh bakteri ini. Sebenarnya, bioremediasi saja sudah cukup untuk menjadi solusi pencemaran. Namun, bagaimana jika kita tambahkan dengan ekoenzim juga? Oke. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu ekoenzim? Jadi, ekoenzim adalah cairan fermentasi yang biasanya terbuat dari bahan organik, kayak limbah makanan, dan lain-lain. Lalu, apa sih hubungannya dengan pencemaran laut? Jadi, ekoenzim ini dapat berperan dalam pemulihan lingkungan laut yang sudah tercemar, dan dapat mendukung kinerja bakteri dalam mengradasi limbah minyak tersebut, karena ekoenzim menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan bakteri-bakteri tersebut. Oke, meski sudah ada bakteri tadi dan ekoenzim untuk mengurangi dampak pencemaran laut, namun proses dan waktu yang diperlukan cukup lama untuk benar-benar mendapatkan hasil yang sempurna. Maka, alangkah baiknya kita sebagai manusia juga ikut berpartisipasi dalam pengurangan limbah yang kita buang ke laut. Dan seperti biasa, terima kasih.